Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan terdahulu kita sudah mengetahui bagaimana caranya melakukan pembuktian, baik itu pembuktian secara langsung maupun pembuktian secara tidak langsung. Nah, akan tetapi kadang kita mendapatkan situasi di mana kita tidak dapat membuktikan secara langsung kebenaran dari argumen-argumen valid. Nah, oleh sebab itu kita butuh aturan lain Nah, pada kali ini kita akan lihat aturan yang menunjang pembuktian yang kita sebut sebagai aturan penukaran atau rule of replacement. Nah, teman-teman ingat kembali bahwa kita sudah tahu apa itu ekivalensi. Nah, jadi kita tahu bahwa dua pernyataan itu disebut ekivalen jika mereka mempunyai nilai kebenaran yang sama. Nah, jadi jika sebagian atau keseluruhan dari suatu pernyataan majemuk itu ditukar dengan pernyataan lain yang ekivalen secara logika, maka nilai kebenaran pernyataan majemuk yang baru tersebut akan sama dengan nilai kebenaran pernyataan majemuk mula-mula. Nah, aturan ini yang disebut sebagai aturan penukaran. Nah, aturan ini memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan suatu pernyataan sebagai hasil dari penukaran semua atau sebagian dari suatu pernyataan dengan pernyataan yang ekivalen dengan bagian yang kita ganti atau kita tukar. Nah, berikut ini kita lihat aturan yang terdapat pada rule of replacement. Ya, silakan teman-teman amati Ada 10 di sini. Nah, jadi pernyataan-pernyataan ini itu saling ekivalen. Artinya, kita dapat mengganti yang kiri ini dengan yang kanan dan sebaliknya. Oke, sebagai contoh, untuk yang De Morgan ini kalau kita dapat negasi dalam kurung P dan Q, maka ini boleh kita ganti sebagai negasi P atau negasi Q. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat satu contoh soal. Ini soalnya. Baik, nah bagaimana cara kita mengerjakannya? Baik, yang pertama kita tulis dulu ini soalnya. Kemudian nanti kesimpulannya adalah negasi Q. Baik, nah sekarang kita lihat ini boleh kita tambahkan artinya negasi R boleh kita nyatakan sebagai negasi R atau negasi S ini dengan aturan tambahan kita dapat dari poin 2 dengan tambahan. Nah, kemudian ini bisa kita aplikasikan De Morgan jadi ini negasi dalam kurung R dan S jadi ini asalnya dari poin 3 dengan mengaplikasikan hukum atau teorema De Morgan. Nah, kemudian kita lihat ini dan ini ini dan ini. Nah, kita lihat ini negasi dalam kurung R dan S berarti ini kesimpulannya adalah negasi yang depannya ini dengan menggunakan modus Tholen berarti ini asalnya dari 1 dan 4 yaitu modus Tholen. Nah, kemudian kita gunakan hukum De Morgan kita buka kurungnya ini menjadi negasi P dan negasi Q ini dengan menggunakan De Morgan. Lalu ini bisa kita pertukarkan menjadi negasi Q dan negasi P ini hukum komutatif dan ini bisa menjadi negasi Q saja yaitu dengan simplifikasi atau penyederhanaan dengan demikian kita sudah membuktikan ini muaranya adalah negasi Q kesimpulannya adalah negasi Q sesuai seperti itu. Oke. Nah, jadi terbukti bahwa
argumen tersebut valid. Oke?